Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah, terima kasih kita bisa hadir kembali, bersilaturahim kembali. Temanya tentu ada satu perubahan-perubahan dalam ibadah, termasuk bagaimana kita memandang tentang umroh dan hukumnya. Ini materi hampir para ulama, ustadz-ustadz di Kabupaten Banyumas hampir tidak pernah menyampaikan tema-tema seperti ini. Hatta sudah banyak biro-biro umroh, tetapi ternyata belum pernah memahami isi tentang bagaimana umroh itu sendiri. Yang pertama, perintah umroh ada di dalam surat Al-Baqarah 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ayat ini mengandung dua perintah. Perintah yang pertama adalah perintah untuk perintah untuk berhaji, dan perintah yang kedua adalah perintah untuk umroh. Walaupun rukun haji masuk dalam rukun Islam, tetapi nanti dalam hadis berikutnya perintah Nabi adalah umroh dulu baru haji. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan umroh 3 kali baru melaksanakan haji. Selama ini kan pandangan kita haji, baru kemudian bicara umroh. Tapi nanti kalau dalam pandangan beberapa dalil di sini, justru Rasulullah itu umroh 3 kali, baru beliau melaksanakan haji. Ini sama-sama perintah yang nilainya juga sama-sama wajib karena itu datang dari Allah. Lalu di dalam surat Al-Baqarah 158, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi athamar fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah, maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan ini, maka sungguhnya Allah maha mensyukurinya dan maha mengetahui. Dalam ayat ini seolah-olah Allah yang butuh kita. Sampai-sampai kalau hambanya mau mengerjakan ibadah haji dan mau mengerjakan ibadah umroh, Allah mensyukuri. Padahal yang butuh Allah kan kita. Ya, yang butuh Allah itu kita. Tetapi karena memang ibadah ini nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Di dalam perjuangan jihad itu pasti dengan bi amwalihim wa anfusihim, maka Allah mensyukuri itu. Orang umroh itu berjuang dengan harta dan jiwa raganya. Uangnya keluar, tinggalkan keluarga, jiwa raganya pun harus berangkat. Begitu juga beribadah haji. Sekali lagi ini nilainya berbeda karena ada pengorbanan harta, ada pengorbanan jiwa dan raga. Bagaimana hukum umroh? Al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Umroh itu hukumnya wajib, seperti wajibnya haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kita sedikit mengupas man istata'a, orang yang memiliki kemampuan.
Kemampuan ini diukur dari apa? Dari materi atau dari keimanan? Kalau mampu diukur dari materi, banyak orang mampu secara materi tapi tidak melaksanakan syariat ini. Tapi mampu diukur dari istitoah bil iman, istitoah dengan iman, banyak orang sudah mempraktekkan. Orang Patik Raja itu pekerjaannya hanya tambal ban. Berapa sih perolehan pekerjaan tambal ban sehari itu? Satu hari didatangi tim dari biro umroh, ayo coba umroh. Dia tertarik umroh. Berangkatlah dia sampai di Mekah, sampai di Madinah, dia menangis. Ya Rob, tahun depan tolong saya panggil lagi ke sini. Tahun depan tolong Rob saya panggil lagi ke sini. Nah, tahun ini berangkat lagi, hanya dalam 1 tahun. Ukurannya dengan apa? Apakah orang tambal ban itu rumahnya mewah, tingkat dan kendaraannya banyak? Saya kira semua orang sudah dapat memperkirakan berapa perolehan seorang pekerja tambal ban. Maka istitoah di sini tentu bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi tingkat keimanan. Tingkat keimanan. Kemudian al-umratu ilal umrata kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruri laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dari satu umrah ke umrah yang lain atau berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kenapa haji mabrur itu surga? Tetapi surga yang sudah ada di tangan hambanya ini bisa lepas apa enggak, Pak? Bisa. Maka saya sering kadang-kadang menjelaskan haji di kala masih muda di sisi lain positif. Di sana lincah, di sana bisa banyak aktivitas, banyak bergerak gitu ya, karena mudanya. Tapi ketika pulang ia masih berat. Ya betapapun anak muda ya meripatnya masih jelalatan kemana-mana. Kan begitu ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh ini kan aman. Ya, mau macam-macam apa lagi, ngurus diri saja orang kuat, apalagi ngurus yang lain, gitu kan? Dan kadang-kadang ibu-ibu tuh ya, perlu juga bersyukur punya suami melarat karena nggak bisa selingkuh. Ini betul, Pak? Betul. Benar juga, kadang-kadang juga saya bilang dengan istri saya, bersyukurlah mah punya suami ya mau pas-pasan. Rata yang macam-macam orang lah. Karena mau macam-macam itu butuh duit itu ya realistis saja begitu. Nggak ada orang mau berbuat kayak gitu kok gratis, apalagi gratis. Hari ini nggak ada makan siang gratis, mau ngaji saja gratis. Halo, ngaji kan nggak ada medan, belum tentu mangkat Mbak. Tapi bukan di sini. Ada medan orang apa? Itu ngaji di sana ya, di sini ya sama. Jadi hadirin rahimakumullah, kemabruran seorang dalam haji itu bisa saja ternodai. Karena itu hendaklah ia hapus kesalahan dosa itu dengan melaksanakan umroh. Nabi itu umroh 3 kali baru dia melaksanakan haji. Apa bedanya haji dan umroh? Kalau haji aktivitasnya ada di Mina, Arafah, Muzdalifah, dan Jamarah. Itu haji. Sedangkan umroh aktivitasnya semua hanya ada di Masjidil Haram. Di zaman Nabi ada orang berhaji dan berumroh, dan ada orang sekedar haji saja tanpa umroh. Dan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Loh kenapa kalau orang Indonesia haji dan umroh yang jauh? Ya eman-eman kalau tidak dimanfaatkan, belum lagi nunggunya lama. Karena itu Profesor Nazaruddin Umar mengatakan kemungkinan di masa-masa yang akan datang ibadah haji berangkatnya ditambah dengan melalui jalur laut, pakai kapal. Tapi kapalnya bukan kapal-kapal penyeberangan begitu, Pak. Kapalnya pakai kapal pesiar, kayak hotel. Ya. Dan itu sekali perjalanan butuh waktu 12 hari. Ya, untuk PP berarti 24 hari. Nanti aktivitas di sana kurang lebih seminggu, ya 35 hari.
Cuma keuntungannya selama di kapal bisa untuk memperbanyak manasik, pendalaman ilmu agama. Jadi ngaji dulu. Kadang kan kita ini sing penting duit bisa kayak kuat mangkat kaji ini udah ngerti ilmunya haji. Faktanya apa? Banyak orang sudah sampai haji, sudah umroh di sana karena masih banyak waktu jur bolak-balik umroh. Nah sekarang di ilmu lain kan perlu didiskusikan. Maka perlunya ada perbaikan dalam pemahaman ibadah. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Tirmidzi, su'ila Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil umrati awajibatun hiya qala la wa anta tamiro khairul laka. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya perihal umroh, apakah ia wajib? Rasulullah menjawab tidak. Namun jika engkau berumrah itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis di atas mengatakan wajib, di bawah mengatakan tidak. Kenapa? Rasul sudah melaksanakan sekali. Maka ketika sudah umrah sekali, wajibnya sudah gugur. Yang kedua dan yang ketiga menjadi sunnah. Jadi jangan dikira orang yang melaksanakan umrah yang belum itu dianggap sunnah. Tidak Pak, itu wajib. Karena nilainya sama dengan perintah Al-Quran Al-Baqarah 198 agar engkau sama-sama menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah. Sekarang nama tempat dan niat haji dan umrah atau yang dikenal dengan istilah miqat. Ya, jadi nama tempat orang mau melaksanakan umrah atau ihlal umrah atau ihlal haji itu dinamakan miqat. Nah, miqat ini ada dua, ada miqat makani, ada miqat zaman. Ada tempat miqat yang ditentukan berdasarkan lokasi geografis keberangkatan jamaah haji. Jadi kalau taruhlah kalau di Indonesia itu ya Yalamlam begitu ya. Kebanyakan bangsa Indonesia yang kebetulan berangkat hajinya di kloter akhir itu pasti niat umrohnya ihlal hajinya pasti di sini di Yalamlam itu ya. Tapi kalau yang berangkat hajinya kloter awal maka pasti menggunakan Bir Ali atau Zulhulaifah. Ini semua ada min plusnya. Kalau di Yalamlam ini harus merasakan dingin karena berangkat dari Donohudan sudah menggunakan ihram. Nah, padahal di pesawat 10 jam dan dinginnya pesawat AC-nya luar biasa. Kalau yang nggak terbiasa ya demam. Maka masih boleh mengenakan jas atau jaket. Nanti 15 menit sebelum petugas pesawat akan mengatakan, para jamaah haji yang saya hormati, 15 menit lagi kita akan sampai di kawasan Yalamlam yang merupakan kemungkinan diniatkan kita untuk bersama-sama melakukan ihlal haji. Biasanya diingatkan begini. Sedangkan miqat zaman adalah waktu yang ditentukan untuk mulai ibadah haji dan umroh. Artinya apa? Kalau sudah melakukan ihlal haji, ihlal umroh, maka yang pertama diharamkan beberapa hal untuk tidak dikerjakan. Memotong kuku, memotong rambut, ya hatta ngupil gitu ya. Kalau ngupilnya ternyata lepas rambutnya satu, rambut di hidung, nah itu sudah kategori batal. Artinya apa? Sudah merusak. Jadi harus berhati-hati. Terus memakai parfum di baju, kalau sebelum ihlal parfumnya disemprotkan di badan tidak mengapa. Tapi kalau sudah ihlal umrah kok baru nyemprot parfum di baju, tidak boleh. Berkata-kata saru, berkata-kata kotor, ya sama. Ya, busuk, jidal, rofas, itu semua baik umrah maupun haji. Sudah tidak boleh kan kalau sudah melakukan ihlal umrah ataupun ihlal haji. Yalamlam, jika melewati jalur laut jamaah haji umrah Indonesia, niat hajinya dan umrahnya di dalam pesawat. Kenapa tidak di Jeddah? Jeddah pun sebenarnya masih bisa. Cuman kan ribet gitu. Karena apa? Ya, tempatnya sangat terbatas. Kalau mungkin untuk umrah masih memungkinkan, tapi kalau untuk jamaah haji ya sangat berat. Kenapa? Saking banyaknya jamaah. Dan informasi yang terkini,
Jazirah Arab itu sudah mulai kekurangan sumber bahan bakarnya. Karena itu apa? Ia akan menjadikan pendapatan negara itu dari haji dan umroh. Sampai-sampai beliau mentargetkan haji tahun 2026 akan mentargetkan mulai dari 6 juta. Ya saya tidak mudeng, uang 3 juta sekian aja kemarin kacau balau itu, berataan apalagi 6 juta. Nah saya punya pikiran bagaimana cara mengelolanya. Nah mungkin minanya akan ditingkat, tapi tanpa harus ada atap. Kemudian Arafahnya juga akan ditingkat, mungkin tidak ada atap. Musdalifahnya ya mungkin ditingkat, tapi tidak ada atap. Nah, yang kalau Jamarat sudah di tingkat 3, tapi jika jamaahnya naik menjadi 6 juta, ya harus dinaikkan lagi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, orang melakukan umroh aktivitasnya ada di Masjidil Haram. Tapi kalau orang haji, aktivitasnya ada di Mina, di Arafah, Musdalifah, dan Jamarat. Sehingga Nabi mengatakan al-hajjul Arafah, haji itu ya di Arafah, bukan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram namanya orang umroh. Ya, jadi orang Indonesia ketika dia haji, ia disertai dengan umroh. Nah, tidak mungkin tidak. Kenapa? Yang pertama memang jauh dan Rasulullah juga mencontohkannya demikian. Kemudian ada tan'im. Ya. Untuk jamaah umroh mikot makani bisa dilakukan di Masjid Aisyah, namanya tan'im. Kemarin saya langsung melihat dan singgah di Masjid Aisyah, namanya tan'im. Sekarang semua peninggalan-peninggalan sejarah di di Jazirah Arab itu sudah ditandai dengan adanya masjid. Dulu tahun 2019 saya haji di Jabal Uhud, itu belum ada masjidnya. Sekarang sudah ada masjidnya. Jadi di beberapa titik sejarah sekarang akan ditandai masjid. Mungkin supaya tidak melupakan akan sejarah, di samping biar orang barangkali banyak melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah disinilah tempat banyak orang ya masih menjadi ikhtilaf, perdebatan di kalangan para ulama, di mana orang sudah umroh karena waktunya di Mekah masih lama, daripada nunggu, kalimatnya seperti itu, daripada menunggu, mereka kemudian melaksanakan umroh. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Nanti selesai umroh syukuran, biasanya begitu. Tapi urusan badokan memang penting gitu. Dan itu menarik gitu. Karena sudah selesai syukuran maka. Dan ini yang pernah disampaikan oleh Kiai Tafsir. Kalau saudara kita ini kalau ada acara-acara luar biasa. Tapi di Muhammadiyah di sana itu sampai kebablasan acaranya umroh saja bertendu papa gitu ya. Kita kan tidak gitu ya. Kalau kiai datang disambut dengan luar biasa ya, kadang-kala kebablasan. Nah, tapi di Muhammadiyah orang bablas. Katanya begitu gitu. Kan kalau sana kan kiai disambut itu ya, dibukakan pintu gitu loh, kan kiai ini kita kakak kiai ini dicaci kayak gitu. Ya lumayan lah belum ngaji beruntung-untungan kemarin. Nah, ini nanti kan saya jelaskan sejarah tan'im ini tentu berdasarkan dalil. Lalu Bir Ali atau Zulhulaifah jika jamaah transit di Madinah. Lah ini jika jamaah haji itu kloter pertama, dia akan tidak ke Mekah, mesti ke Madinah. Karena dia ke Madinah dulu, oleh karenanya dia akan mengenakan kain ihram. Ketika hari terakhir ada di Madinah, keluar dari hotel sudah mengenakan kain ihram. Kemudian naik bis sampai di Bir Ali. Nah, di Bir Ali sekarang sudah ditandai ada masjid juga, Masjid Bir Ali. Disitulah dia akan memulai ihlal umrah atau ihlal haji. Ya. Kalau Samtur kelebihannya adalah menaiki kereta cepat. Itu hanya 1,5 jam.
Kalau pakai bis itu bisa 5 jam lebih dari Madinah menuju Mekah. Tapi Samtur kemarin menggunakan modelnya pakai kereta cepat. Wah, itu memang luar biasa, hanya 1,5 jam. Kelebihan berikutnya jamaah haji egleng lah. Naik pesawat hanya membawa tas tank saja yang ada duit sama paspor. Jadi egleng, nggak pernah ngurusi yang namanya koper besar maupun koper kecil, karena koper besar koper kecil itu langsung dimasukkan ke dalam bagasi pesawat dan tidak pernah nenteng. Pokoknya nanti tahu-tahu koper besar koper kecil sudah ada di depan kamar hotel. Itu betul-betul nyaman, itu betul-betul menikmati. Bagi anak-anak kaki-kaki apa sudah nyaman. Jadi ini bagi yang kebetulan sudah transit di Madinah. Tapi orang jamaah umroh ketika langsung yang dituju adalah Mekah, ya tetap di sini niatnya di Yamlam. Kalau dia niatnya dari Indonesia langsung ke Mekah. Lalu yang keempat ke Jirona, yang terletak sekitar 24 km sebelah timur laut Masjidil Haram, Mekah, atau lebih tepatnya kurang lebih 20 km dari Mekah. Dan ini diperuntukkan bagi jamaah penduduk setempat, karena penduduk setempat Mekah itu dia banyak sekali memanfaatkan malam Jumat itu untuk banyak melakukan umroh. Penduduk setempat, makanya kalau ketemu umroh malam Jumat ya berjejer-jejelan, berpenuh-penuhan, karena warga setempat pun banyak melakukan umroh melalui tempat namanya Jirona. Hadirin rahimakumullah, kita akan bicara tan'im. Sebab tan'im dijadikan tempat niat umroh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hajjatul wada'i fa minna man ahlala bi haji wa umrati wa minna man ahlala bi haji wa afradal hajja. Wa kana man ahla bi hajjin afradal hajja lam yahilla hatta yanhara yauman nahr. Wa amma man jama'a bainal haji wal umrati fa innahu lam yahilla hatta tafa bil baiti wa sa'a baina safa wal marwati. Wa qad kana tafa bil baiti wa sa'a baina safa wal marwati ba'duhum yawman nahri wa ba'duhum ba'da dzalik. Falamma kana yawmun nahri khalaqtu wa tuftu bil baiti thumma ataitu Aisyata faqalat inni uridu anna ahlal bi umrati faqalat aturidina atahruji ila tan'im fatuhini bi umrati qalat na'am qala fa ahruji ma'a akhika Abdurrahman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada. Ini haji terakhir, artinya Rasulullah itu umrah 3 kali, kemudian baru haji sekaligus dengan haji wada. Sebagian dari kami berniat haji dan umrah, dan sebagian lagi hanya berniat haji. Sebagaimana tadi kami jelaskan, di zaman Nabi ada orang yang berniat haji dan umrah, dan ada yang berniat haji saja. Itu ya. Mereka yang berniat haji saja tidak tahalul sampai menyembelih hewan kurban pada hari raya, karena niatnya cuma haji sehingga tidak tahalul. Tapi kalau yang niat umroh dan haji setelah sa'i mesti tahalul, kan begitu, mesti tahalul. Sedangkan mereka yang menggabungkan haji dan umroh, ya ini jamaah haji Indonesia rata-rata, mereka tidak tahalul sampai tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Sebagian dari mereka melakukan tawaf dan sa'i pada hari raya, dan sebagian lagi setelah ketika hari raya. Saya mencukur rambut dan tawaf di Baitullah. Kemudian aku mendatangi Aisyah, lalu ia berkata, aku ingin berniat umroh. Maksudnya Aisyah, apakah kamu ingin keluar ke Tan'im lalu berniat umroh? Kata Nabi. Aisyah menjawab, iya. Lalu Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah beserta Abdurrahman, saudara kandung Aisyah, untuk menemani perjalanan ke Tan'im menuju ke Mekah guna melakukan umroh. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, apa masalah yang muncul di sini? Banyak jamaah haji, jamaah umrah Indonesia kalau sudah melaksanakan umrah menunggu datangnya perpulangan, mereka berulang-ulang berangkat untuk meniatkan umrah sunnah, membadalkan umrah dengan mengambil tan'im. Pertanyaannya, adakah contoh dari Rasulullah?
Kalau saya jawabnya tidak. Lah kenapa banyak orang lakukan? Aisyah ini dia melakukan umroh pada saat Rasulullah dan yang lain rombongan itu tawaf. Aisyah kena datang bulan. Karena dia kena datang bulan, beliau belum umroh. Sementara mereka aktivis sudah selesai, pulang atau melanjutkan mau ibadah haji ke Mina, Arafah, Musdalifah dan Jamarot. Nah, Aisyah sampai di sebuah perjalanan dia berkata, ya Rasulullah, saya kan belum umroh. Saya belum umroh. Rasulullah menjawab, apakah kamu mau umroh? Iya. Nah, kalau begitu, wahai Abdurrahman, saudara kandungnya Aisyah, temani Mbak Yumu dan berangkatlah ke Tan'im menuju ke Masjidil Haram. Pertanyaan saya, Aisyah melakukan ini sudah umroh belum waktu itu? Belum kan? Belum. Aisyah itu belum umroh. Karena itu, karena masih ada memungkinkan waktu dan tempat, Rasulullah perintahkan pergilah ke Tan'im dan berangkatlah ke Masjidil Haram. Nah sekarang kalau jamaah haji Indonesia, dasar pikirannya dari mana? Berarti kan menggunakan aji mumpung. Nah mumpung masih di sana. Kalau itu yang harus dipakai, saya akan mengatakan logika lagi. Bukankah di zaman Nabi peperangan demi peperangan terus berlangsung? Sampai-sampai Nabi Rasulullah Allah mengatakan, haramkan 4 bulan ini untuk engkau tidak melakukan peperangan. Kan begitu. Kenapa ketika tidak ada peperangan Nabi tidak boleh balik umroh saja? Itu kalau menggunakan hukum logika. Jadi oleh karenanya saya tidak gegabah untuk melaksanakan hal itu, meskipun saya kemarin mendampingi, atau saya katakan saya tidak melaksanakan loh, karena saya belum memiliki dasar dalil yang kuat dan belum ada contoh dari Nabi. Kalau dasar dalil ini Aisyah, memang Aisyahnya belum umroh. Hukum haji dan mengumrohkan orang tuanya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun? Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fi al hajj wal umratu rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu wa isnaduhu sahihun wa asluhu fis sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita diwajibkan jihad? Beliau menjawab, ya. Mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Rawinya cukup banyak. Nah pertanyaannya, ini kan perempuan di zaman Nabi perang. Nah sekarang kita yang kebetulan hidup di era sekarang tidak pernah perang, apakah terkena dalil ini? Kan begitu pertanyaannya, ya kan? Itu di zaman Nabi itu peperangan itu hampir beberapa bulan itu selalu bermunculan, sampai-sampai tadi kami sampaikan, sampai-sampai Allah berfirman, hendaklah engkau tidak berperang dari 12 bulan ini 4 bulan. Nah seringnya berperang, sampai-sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami yang perempuan ini wajib berjihad? Jawabannya ya, cuma jihadnya kamu tidak maju di medan perang. Apa Rasulullah? Jihadnya kamu adalah haji dan umroh. Pertanyaan saya, lalu bagaimana masyarakat Purwokerto yang juga tidak pernah perang, baik laki-laki maupun perempuan? Apakah terkena kewajiban ini? Ya sama. Wong ini syariat. Ini kan syariat. Qurannya ada, hadisnya ada, maka sama-sama terkena berhukum wajib. Fahujja'an abika wa tamir, hajikan ayahmu dan berumrohlah. Ini dalil yang memperbolehkan untuk membadalkannya haji maupun umroh. Tapi di saat membadalkan, yang bersangkutan itu harusnya sudah haji dan sudah umroh. Bagaimana mungkin dia membadalkan orang dirinya belum haji dan belum umroh? Dan mestinya seseorang membadalkan hanya satu. Karena di Indonesia itu, mohon maaf, dijadikan arena bisnis. Ini saya mau umroh, sini kalian bayar saya, bolehlah 5 juta, 10 orang kan sudah 50 juta. Ini dalilnya dari mana? Yang membadalkan itu cuma satu. Kenapa? Tidak ada satu amalan yang diniatkan dalam dua. Nggak ada
orang tawaf itu 14 kali. Karena kalau betul-betul umroh saja ini, umroh di lantai 1, kemudian nanti sa'inya di lantai 2, ya. Kemudian agak sedikit berlama berdoa di sofa maupun marwah. Itu saja membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Lah kalau nggak sampai tawafnya 14 kali, nanti sa'inya juga 14 kali, keluar dari Masjidil Haramnya tewas loh. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau ada para jamaah, ada orang mau umroh gitu, sini tak badalkan, saya cukup bayar 5 juta. Loh, dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Ini harus berhati-hati, karena wala takfu ma laisa laka bihi ilm inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sekali-kali melaksanakan suatu peribadatan yang kamu tidak tahu dasar dalil atau sumbernya, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, kalau hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, sehingga dasarnya lebih kuat lagi dibanding hadis Nabi, karena ini firman Allah. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqulu inna abdan ashahtu lahu jismahu wa awsa'tu alaihi fil ma'isyati tamdi alaihi khamsatu aqwamin la yafidu ilayya la mahrum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, ini bukti hadis qudsi. Sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku haji atau umroh, maka sungguhnya dia orang yang benar-benar terhalang dari rumah Allah dan kebaikan tak terbatas. Ibnu Hibban disahihkan Al-Albani. Jadi ini hadis qudsi ini lebih kuat lagi. Siapa yang diberi kesehatan 5 tahun oleh Allah, siapa yang diberi kelonggaran rezeki 5 tahun oleh Allah, kemudian ia tidak menghadiri undanganku haji ataupun umroh, kata Allah melalui Rasulnya, dia termasuk orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah dan kebaikan yang tak terbatas. Bapak Ibu, mari kita menggunakan hukum logika lagi. Bapak Ibu kalau dapat ulem-ulem dari kawan sahabat yang akrab, ulem-ulem undangan hajatan, jenengan ora tindak, orang menghadiri, kira-kira ketemu iswin boten? Ya iswin. Lah kira-kira kalau jenengan diundang Gusti Allah orang teka, isin karo apa isin karo Gusti Allah? Hukum logikanya begitu. Wah, karo manusia saja nggak sekedar ulem-ulem ben isin, masa karo Gusti Allah tidak lebih isin? Anggirnya orang kondang karo Pak Topo, ya lain waktu kan ikan kayak isi maning gua kan gampang. Lah sekarang karo Gusti Allah alasannya apa? Ini yang harus dipahami. Lebih-lebih hadirin, bagi yang belum haji, usianya sudah tidak memungkinkan jika menunggu antrian. Apa bedanya panjenengan kemudian menggugurkan kewajiban yang satunya dulu, berumrah dulu? Toh Rasulullah SAW pertama kali bukan haji, umroh, 3 kali umroh baru haji. Nanti akan ketemu dalil yang di bawah. Ini 5 tahun. Kemudian hadis berikutnya juga sama, hadis qudsi. Inna abdan ashahtu lahu bidunuhi wa awsa'tu alaihi firrizki lam yafidu ilayya ba'dal arba'ati aqwamun la mahrumun. Rawahu Tabrani fil Awsati wa Abu Ya'la an Abiddar wa huwa hadisun sahihun bi tariqihi wa sawahihi. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya dan aku luaskan rezekinya, kemudian berlalu kondisi itu selama 4 tahun. Nah, kalau hadis di atas tadi 5 tahun, hadis bawahnya adalah 4 tahun, dan dia tidak menghadiri undanganku haji atau umrah, maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalang dari rahmat Allah dan kebaikan yang tak terbatas. Jadi ini antar, kalau tidak
4 tahun ya 5 tahun. Untuk apa? Tadi kembali ke hadis atas. Karena fungsi daripada umroh adalah menghapus daripada dosa-dosa sebelumnya. Antara umroh satu dengan umroh berikutnya menjadi penghapus dosa. Hadis arba'in. Nah, ini kalau hadis arba'in berarti An-Nawawiyah ya, yang 40 itu. Qala Ibnu Umar tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyahujja. Sahihul Bukhari. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan ibadah umroh sebelum menunaikan ibadah haji. Hadis Bukhari. Ini sekaligus menguatkan apa yang tadi kami sampaikan. Gitu ya. Nah, kemudian hadis berikutnya, an Qatadah sa'altu an-Nasar radhiyallahu an kami tamaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala arba'un umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dati haitsu sadahul musyrikuna wa umratun minal 'am al-muqbili fi Dzulqa'dati haitsu salahahu wa umratul Ji'ranati id qasama ghanimata arahu Hunain. Qultu kam hajja qala wahidatan rawahu Bukhari. Dari Qatadah saya bertanya kepada sahabat Anas radhiyallahu anhu, berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikkan ibadah umroh? Beliau menjawab 4 kali umroh. Yang pertama, umroh perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah saat dihadang orang-orang musyrik. Yang kedua, umroh tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah sesuai kesepakatan sebelumnya. Umrah ketiga dari Jirona, ketika beliau membagi-bagikan ghanimah harta rampasan perang. Aku menduga yang dimaksud al-ghanimah perang Hunain. Qatadah bertanya, berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji? Menjawab 1 kali sekali, ya 1 kali sekaligus berumrah yang keempat. Jadi 3 kali tidak disertai haji, hanya sekedar umrah. Yang keempatnya haji dan umrah sekaligus itu adalah haji wada, karena Nabi melaksanakan haji itu sekali. Jihadnya orang perempuan, orang tua adalah haji dan umrah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jihadul kabiri was-sahiri wad-dha'ifi wal mar'ati al-hajju wal umrati Sunan Nasa'i wa Hasanul Albani. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, jihadnya orang tua, karena kita tidak pernah berperang. Jihadnya anak kecil, kemarin yang ikut di rombongan saya termasuk ada anak baru kelas 1 SD, ada orang tuanya juga yang berangkat sudah kedemek-kedemek. Saya sebagai manusiawi ya khawatir, aduh ini Pak lakunya bisa kedemek-kedemek, ya nanti di sana. Ternyata jika memiliki semangat yang kuat disertai rasa senang, malah dia selesai tawafnya tetap dengan jalan kaki, sa'inya juga dengan jalan kaki. Selesai tawaf dia baru menangis betapa dirinya merasa bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas itu. Sementara ini tadi anak kecil, orang lemah. Orang lemah itu fisiknya juga lemah, dan wanita adalah haji dan umroh. Kembali, karena untuk melaksanakan haji di Indonesia itu harus antri, daftar aja belum umpama gitu. Kecil kemungkinan kalau menghitung dari usia sekarang gitu ya. Ya betapapun bukan saya menentukan seseorang mati di tahun berapa, kan bukan itu, tapi Rasulullah kan sudah membatasi pada usia umur umatnya adalah 60 sampai dengan 70. Sangat sedikit kata beliau umatku yang usianya lebih daripada angka itu. Lebih-lebih kalau kita melihat dan menyaksikan di lapangan, biasanya yang banyak mati dulu ibu-ibu atau bapak-bapak. Bapak-bapak. Jawabannya saya setuju dengan ibu bapak-bapak. Kemudian mari kita survei lagi. Apa buktinya banyak janda atau banyak duda? Nah, itu menunjukkan bapaknya pada mati di sini. Makanya Pak Antoni lebih ngojongani gitu. Dan itu betul ibadah gitu loh. Jangan bikin macam-macam ibadah. Begitu loh Pak.
Jadi itu faktanya gitu. Kenapa bapak-bapak sempat banyak mati nih? Tuntutan dari istrinya yang begitu banyak. Itu persoalannya. Karena seorang suami yang punya tanggung jawab, ketika malam dia ngomong, aku nggak suka duit, yakin malam mereka itu gelentang duit dengan itu harus turu gitu. Harus belanja apa? Esoknya menyebabkan suami cepat mati. Makanya saya bilang, harus turu harus cerita duit. Jadi marah nyorta yang turu gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah bicara, karena ibu-ibu itu kadang kala duit nang rekening ngomong di duit itu Pak. Itu ibu-ibu, tapi ibu-ibu di sana ya, ibu di sini pada baik. Gitu. Nah, makanya sekarang katanya malah jangan disimpan duitnya, karena kalau 3 bulan rekeningnya tidak aktivitas akan dibekukan. Gampang teman, negeri ini salah apa rakyat nyimpan duit 3 bulan orang aktivitas itu bukan karena kaya, saking kepengen amane nyimpan duit kan begitu, sehingga disimpanlah di BMT gitu ya Pak Topo. Hitungnya 2,5% ya untuk saya, karena mempromosikan. Kan begitu, ini maknanya bukan dia kaya, tidak. Dia merasa aman jika uangnya disimpan di BMT, maka dia simpan biar dia tidak ngotak-atik ngurusi uang itu. Bukan maknanya dia kaya. Loh, negeri ini kok pemerintah pikirannya nggak ada warna nabung sugih gitu. Ini kok ya picik temen ya. Ada maning menteri STR-nya. Siapa? Seluruh tanah ini milik negara. Anak moyangmu gawe tanah itu. Ajar pemerintah gawe ini perkara tak itu. Tapi ini orang bukan orang politik, itu urusan Pak Tomo ya. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'jadu ilal haji yahnil faridun. Fa inna hadukum la yadri ma yaridulahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah menunaikan haji, yaitu yang wajib, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang akan menghadang bagi. Apa yang dikatakan dimaksud dalam hadis ini, apa yang akan menghadang baginya? Kepentingan. Satu, malah jadi kenang sakit. Agar sakit harus akut kan harus sudah haji, sudah umroh. Dua, dilolong ketuntut anaknya njaluk segera nikah. Orang dia duit, anaknya duit sing nang bang sing Arab, haji Arab, umroh. Orang sidaman. Tiga, malah kendaraannya hilang. Kendaraannya hilang. Ini ya. Hewan tunggangan hilang terkadang menjadi penghalang. Lah kalau hewan tunggangan hilang di Mekah itu kan onta zaman Nabi. Lalu zaman sekarang kan Pajero, panas Jawa. Pajero nek hilang harus sudah mangkat kaji. Dan mau dimaaf, urusan umroh, urusan haji ini betul-betul urusan hamba dengan Tuhannya. Harus berhati-hati. Upama gitu ya, jenengan sudah berniatkan umroh, duitnya wis ngumpul, tinggal nunggu kapan pemberangkatan. Tanggane nawari omahku sebelah ini kayak gitu ditunggu tali malah pas. Kok jenengan tertarik, orang bakalan makan umroh. Orang bakalan makan umroh. Kenapa? Ini urusan hamba dengan Tuhannya. Karena apa? Ada kaitannya, aku memberikan kelapangan rezeki, aku memberikan kelapangan kesehatan. Kok bermain-main orang bakalan. Dan itu sudah banyak praktek. Di kampung ada orang sudah berniat haji, urung makat-makat masa nunggu, tanggane dodolan sawah. Ini jangan tidak kaji kan suwe iki, jiot bae duitnya untuk sawahku kae. Kok tertarik orang bakalan makan kaji. Jadi hati-hati. Ini urusan hamba betul dengan Robnya. Jadi jangan macam-macam. Kalau sudah dengan Allah itu jangan sok transaksi gitu. Jangan dengan transaksi. Jadi berhati-hati, makanya apa? Ini semua akan menjadi penghalang. Menjadi penghalang. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'am. Ini benar ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamradu al-maridu wa tadillu dallatu wa taridul hajjat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin pergi haji maka hendaklah ia bersegera, karena sesungguhnya kadang datang penyakit.
atau kadang hilang hewan tunggangan, atau terkadang ada keperluan lain mendesak. Ibnu Majah dan dihasankan oleh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Kenapa hadis ini menegaskan? Karena sesungguhnya nanti akan ketemu dalil berikutnya. Orang yang berhaji dan orang yang berumroh itu tidak akan menjadikan kalian miskin, bahkan justru menghindarkan engkau dari kemiskinan. Maka doanya dalam tawaf itu kan Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan merugi. Tijaratan lan tabur. Orang bertawaf sampai 7 kali, dia berdoa wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Maka jika diniati hajinya dengan ilmu, dipahami, dihayati, haji dan umrah tidak akan menjadikan melarat bagi pelaku, justru akan hidup bertambahnya rezeki. Nah, ini yang terkadang karena rata-rata manasiknya belum matang. Jadi manasik umroh rata-rata baru bimbing doa-doanya, esensinya belum dipahami, termasuk akidahnya belum dijelaskan. Sehingga jamaah umroh, jamaah haji Indonesia kalau haji dan umroh justru banyak melakukan kekhilafan. Lah pergi ke tempat pertemuan Adam dan Hawa, bikin tulisan, semoga aku dan mama setia sampai mati. Itu bikin pekerjaan orang Jazirah Arab ketika mau musim haji itu beda pusing. Sehingga sekarang dikerangkeng biar orang tidak pada naik gitu ya. Kan namanya bikin masalah. Ada yang meninggalkan foto, bahkan sampai orang nggak bawa foto, KTP ditinggal, bikin perkara tak gitu ya. Di sana itu kan itu pun masih jadi persoalan, bukan sahih. Jadi tempat pertemuan Adam dan Hawa itu aslinya juga belum di situ menurut perdebatan ulama. Itu justru tempat di mana ada banjir bandang. Itu menjadi tandanya di situ. Jadi terkadang kita masih, ya kalau orang-orang Arab ya senang-senang saja bahwa namanya bisnis. Sekarang dia kan mengatakan haji umroh itu di bawah Kementerian Pariwisata. Wong Arab itu bisnis pariwisata nyong pada ibadah. Sudah beda. Makanya Ustadz Sari Basir mengatakan Arab lagi membutuhkan investor untuk membangun 100 hotel. Satu hotelnya untuk bisa menampung 300 orang jamaah. Itu target untuk mulai 2026 sampai 2030. Itu supaya target jamaah haji itu 6 juta sekali itu, jamaah umrohnya targetnya tiap bulan 10 juta. Nah, kenapa? Ya itu memang pendapatan orang perlu susah Pak. Duit ngalir teka karpet dewek, akhirnya bikin penyulingan minyak, gas dan sebagainya kan butuh peralatan, butuh pabrik, butuh tenaga banyak. Akhirnya haji umroh kan orang usah di oyak-oyak pada makan karpet dewek. Itu kan duit teka karpet dewek. Ini. Jadi itu target-target sana. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annaha laqarinuha fi kitabillah wa tamirul hajja wal umrata. Sahih Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh kewajiban umrah itu setingkat kewajiban ibadah haji di dalam kitab Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah semata. Jadi nilainya sama-sama kewajiban yang harus dilaksanakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innaha yanfiyanil fuqara wa dunuba kama yanfiyanil kiru habatal hadis wad dahabi wal fiddati wa laysa lil hajatil mabruri thawabun ilal jannah. Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umrah berikutnya. Kenapa Rasulullah itu hanya 4 kali? Ya musawarah usianya setelah itu. Kan begitu pertanyaannya. Kalau Rasulullah diberi kesempatan lebih dari 63 tahun, ya mungkin dia akan perbanyak umroh. Karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran.
Ini dalil yang menguatkan bahwa haji dan umroh justru akan menghindarkan bagi pelakunya dari kemiskinan, dari kefakiran, dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas pada perak, dan tidak ada balasan bagi pelaku haji yang mabrur melainkan surga. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, dan yang lain. Hadis qudsi, laqad hamamtu anna ab'atha rijalan ila hadhil amsari fayanduru kullaman kana lahu jaddatun falam yahujja fayadribu alaihimul jizyata ma hum bimuslimin Sesungguhnya saya berkeinginan bisa mengutus kelompok orang ke daerah-daerah. Mereka mencari orang yang punya kemampuan tapi tidak pergi haji untuk menjatuhkan jizyah atau upeti kepada mereka. Rasulullah malah sangat tegas di sini. Kalau ada umat Nabi yang sudah mengaku Islam, mengaku Muslim, sugih, ragil mangkat kaji, Nabi akan mengutus pasukan. Apa? Tarik mereka upeti, tarik mereka jizyah karena tidak mau melakukan haji. Ini bentuk perintah tegas yang menunjukkan betapa wajibnya untuk melaksanakan perintah ini. Mereka yang semacam ini, malah dikatakan mereka yang semacam ini bukanlah muslim. Mereka bukanlah muslim. Di tafsir Ibnu Katsir diperjelas 285 hadis Sa'id bin Mas'ud disahihkan dalam jalur Ibnu Hajar dalam Tahlis Kabir secara mauquf. Ini menunjukkan betapa keseriusan syariat Allah dan Rasulnya untuk kita kerjakan. Nah, lagi-lagi jangan bicara istitoah dengan standar materi, karena itu urusan hati. Kalau memang punya kekuatan hati yang kuat, maka harta yang orang lain mengatakan tidak memiliki kemampuan akan menjadi mampu karenanya. Sudah banyak contoh. Banjarnegara itu ada seorang ibu hidup sebatang kara, dia hanya punya sepetak sawah untuk ditanami kangkung, tapi dia berniatkan untuk haji. Dari kangkung itu ternyata dijual dan bisa berangkat haji. Di Demak ada seorang ibu juga hidup sebatang kara, dia punya satu pohon nangka. Nangka itu cecek, cecek itu gori, ketewel. Dia ada jualan itu, ternyata bisa dalam tabungan hidupnya, ia bisa berangkat haji. Jadi semua itu dilihat istitoah bukan pada standar kayanya harta, tapi kayanya hati dan keimanan yang kuat. Samtur menawarkan jika yang mau berangkat bulan Oktober 33 juta. Nah, ini pakai pesawat cepat juga, pakai Garuda. Kereta cepat dan pakai Garuda. Di November 26 juta. Ini ada paket promo. Gitu. Cuman ini tidak masuk dengan kereta cepat. Gitu ya. Pesawatnya Qatar. Ini biasanya mampir di Qatar 3 jam. November sama ini 26 juta. Ada promo Garuda ya. Ini yang di bulan September. Untuk bulan Agustus sudah penuh 83 jamaah. Yang September hanya kurang berapa. Saya kira itu hadirin apa yang dapat saya sampaikan. Kenapa saya juga menawarkan bironya, maksudnya ya saya menyampaikan beri jalannya, gitu ya. Beri jalannya, jangan dikira saya lagi bisnis, nggak ada urusan. Saya sudah muter-muter kemana-mana. Apakah ada yang bayar saya dari sini? Enggak. Saya hanya ngasih tahu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Monggo, Bapak. Kebanyakan dari saudara kita itu kalau umroh, kalau haji itu di mana-mana itu langsung istighosah. Pada waktu haji selama 5 hari waktu Mina di Eropa, dia di rumah 24 jam juga mengadakan istighosah. Apa orang seperti itu tuntunannya ada? Ini pertanyaan-pertanyaan sok medeni ya. Nggak pakai inilah. Ya, banyak hal yang memang keluar dari koridor ya saudara kita ini. Apa ya, mereka suka memanfaatkan sesuatu dalam situasi yang memang sangat bagus, yang memang
Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu hamba dengan Tuhannya sudah tidak ada hijab. Tetapi sekali lagi ibadah itu dasarnya dalil. Dasarnya itu Quran dan hadis, contoh dari Nabi. Lah kalau tidak ada contoh dari Nabi, yang mestinya kita tidak mengerjakan. Karena Nabi saya mengatakan, jangan sekali-kali engkau mengatasnamakan neraka bagi orang yang mengatasnamakanku padahal aku tidak memberinya contoh. Lagi-lagi karena mereka juga terkadang ada acara bisnisnya. Di balik itu mesti ada bisnis. Contoh, mereka yang sudah umroh, selesai umroh sunnah pertama, lalu sudah mimpin doa. Ya kiainya kasih amplop betul. Jadi kadang-kadang menjadikan cari penghidupan dan pendapatan. Ya maka saya kadang-kadang pernah kami sampaikan, harusnya ini sudah saatnya lembaga amil zakat apapun namanya itu dikerahkan, dan itu untuk menghidupi para ustadz, para kiai. Karena terus terang di kampung-kampung itu kan kiai tidak punya pendapatan secara resmi, dia sambil macul, sambil bertani, dia pulang ngaji, dituntut terus menerus gitu. Gara-gara bayar zakat setahun sepisan, domong Muhammadiyah gitu. Sing salah siapa Pak gitu. Jadi makanya kita kalau mau bertanya itu kalau bisa pecahkan masalahnya. Dulu zamannya Gus Dur saya sangat menyesalkan, mestinya Departemen Penerangan jangan dibubarkan. Justru Departemen Penerangan itu diarahkan kepada para ustadz, para kiai, guru ngaji, TPQ gitu loh. Sehingga mereka sudah sangat layak untuk mendapatkan penghargaan. Nah sayangnya kok malah dibubarkan. Sehingga para ulamanya tidak ada yang memikirkan sampai sekarang ini. Jadi aslinya tidak ada contoh. Sama halnya tadi saya terangkan tentang umroh yang berkali-kali. Yang kedua, ada juga orang badalakan umroh. Saya mau umroh, siapa yang membayar? 1 orang 5 juta. Nah, sampai 10 orang yang nitip. Si dibadalak ini siapa? Ini mereka kadang-kadang juga untuk bisnis. Ya lagi-lagi kan persoalan duit. Ya, maka pecahkan masalahnya, sejahterakan kiainya. Karena makanya sekarang kiai-kiai yang punya kesempatan betul-betul memanfaatkan. Kiai-kiai sekarang kan punyanya Pajero Pak. Itu kiai-kiai bisa memanfaatkan momen. Walaupun terkadang tidak bisa membedakan halal apa haramnya. Oleh karenanya muncullah istilah halal. Karena orang sunnah itu. Begitu. Ya, satu lagi Pak. Ji, monggo. Orang yang membatalkan haji, umroh itu dia sendiri harus umroh. Iya dan. Tapi kalau ada orang yang mengumrohkan, bukan membatalkan, mengumrohkan bapaknya sana maka di sini aku carry, dia yang bayarin. Oh ya enggak bisa Dia loh. berangkat. Berarti kan dia umroh untuk dirinya kan, bukan untuk orang untuk yang bayar. Ya, anaknya yang bayar, bapaknya suruh berangkat. Terus sampai lama anaknya sudah berangkat lapis ibadah ini memuliakan membuka pada istiqomah umroh. Nah itu bagaimana hukum si anak yang tadinya mampu terus karena menunda akhirnya dia jatuh miskin dan tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Itu yang tadi hadis Nabi dikatakan. Yang pertama, bahwa janganlah engkau menunda-nunda perintah Allah, haji maupun umroh, karena akan datang penghalang. Kan begitu. Penghalang itu apa? Kemiskinan. Penghalang itu apa? Kepentingan yang lain. Bahkan bisa menjadi penghalang tadi gagasan panjenengan, idenya. Anu nyambis umroh iki. Padahal bapaknya memerintahkan itu kan supaya ngerti dengan harapan bisa membawa bapaknya di kemudian. Begitu. Ini nggak sampai kepada amanah. Yana ini kategori durhaka dan telah meninggalkan syariat Allah. Karena ini kewajiban. Kewajiban itu tidak bisa ditinggalkan kecuali sudah tidak bisa diganti kecuali dengan menggugurkan kewajiban. Jadi wajibnya umroh sekali. Sunnahnya 2, 3, 4. Rasul mengatakan hendaklah engkau ikuti ibadah hajimu, mabrur hajimu itu dengan engkau berulang-ulang melaksanakan umroh. Andaikan Rasul usianya lebih, tentu Rasul akan menambahi setelah haji. Karena saat itu 3 kali haji, kemudian untuk
haji yang sekali ini sekaligus umroh, berarti 4 kali umroh, ini haji wada. Tapi setelah itu kan Rasulullah wafat. Setelah itu Rasulullah wafat. Nah, andaikan Rasulullah punya kesempatan hidup, tentu akan melaksanakan lagi. Begitu, Pak. Oke, monggo Bapak. Pak, tanya Pak. Sahkah seorang haji yang karena punya uang menggunakan jalan pintas hajinya lebih cepat karena mengambil haknya jatah reguler? Oh. Yang dosa penyelenggara haji atau bagaimana Pak? Nah, kalau urusan yang seperti ini, ketika Anda ternyata bisa lancar selamat, Anda beruntung. Ini urusan ibadah. Jadi sebenarnya tidak mengapa. Dari dulu banyak orang menggunakan broker. Berangkat haji dari negara lain. Banyak. Bahkan ada tetangga saya, dia berangkat hajinya dari Jepang karena dia sedang mengambil S3 di sana. Ada yang juga menggunakan Australia karena jatah di sana, ternyata kuotanya banyak yang kosong. Yang salah siapa? Gak ada yang salah, Pak. Orang yang pandai saja memanfaatkan momen. Begitu. Yang penting negara tersebut mengizinkan untuk melakukan perjalanan dengan nama atas negara sana, warga negara. Boleh-boleh saja, ini urusan ibadah. Kalau sekarang ini ada aturan, ini kan juga akibat ulahnya manusia yang susah diatur, Pak. Susah diatur. Jadi karena itu kemudian pemerintah membuat sebuah aturan di sana supaya tertib. Contoh, sekarang zaman dulu 2019 kerodom 3 menit wis untung-untungan. Sekarang bisa 15 menit Pak di rodom. Bisa tenang dengan doa, bisa nyaman dengan doa. Dulu 3 menit aja sudah untung-untungan. Haji haram. Mesti didupain. Itu contoh dalam rangka menertibkan. Yang kedua, tadi orang kalau sudah di sana selalu menggunakan aji mumpung. Nah mestinya kerodom cukuplah sekali, berkali-kali, sehingga suruh tuh gantian sehingga apa? Lagi-lagi kan kalau ngatur manusia yang susah kan. Maka sekarang pakai nusuk, pakai nusuk. Artinya apa? Ya harus update dulu. Kalau kita terdaftar di sana, lalu bisa menunjukkan, silakan. Kalau nggak bisa ya tidak bisa. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi dari Ibu? Mudengnya Pak Mubar. Jika tidak ada, demikian nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak kajian pagi ini dengan tema pendalaman dan variasi ibadah. Nah, ini ibadah umroh ya. Haji. Kita ini memang ya orang yang sedang menanggung risiko sebetulnya ya. Risiko apa? Risiko keterlambatan ya. Orang sakit telat minum obat bahaya ada efeknya ya kan? Orang punya penyakit mah juga begitu, terlambat makan meriang kumat. Jadi sebutnya bahaya terlambat itu luar biasa. Dampaknya, efeknya pada kehidupan kita itu bahaya terlambat. Cuma kita itu mengabaikan yang namanya terlambat. Sholat terlambat santai. Padahal bahaya besar itu. Kalau orang telat sholat pasti ada dampak yang membahayakan. Nah ini kita kan telat memahami tentang umroh gitu ya. Telat memahami tentang haji, ya ini akibatnya istiwa orang sangat mangkat. Ya kan gitu ya. Nah maka dari itu mari, tapi kita harus memperbarui niat. Masih ada kesempatan niat, ya, niat bahwa yang belum umroh belum haji berniatlah dan ikhtiarlah gitu ya atas keterlambatannya. Allah tetap membuka pintu kemudahan. Ya sebagai Bismillah ya Allah akan niat umroh, tapi mulai nyelengi. Ya, menabung gitulah, buka celengan gitulah. Apa nang rumah, apa nang koperasi, apa nang BMT, mau nang bank kok dirampok sih.
Ya, nyelengi gitu loh. Wong tadi juga ada kaji kampung, ada kaji TWL gitu ya, ada kaji bengkel. Artinya apa? Tidak mesti harus menjadi pegawai yang gajinya besar kok. Ya kan? Sedikit demi sedikit, kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang sulit. Maka mari ibu bapak kita perbaharui niat kita, gitu ya. Walaupun sudah terlambat, gitu ya. Belum terlambat karena Allah masih memberi waktu untuk hidup sekarang ini. Kita niat, Bismillah, nyalani. Oh di sepira pokoknya niat. Kalau ternyata nanti urung duit kok mati, sudah bisa niat. Sudah ada keseriusan, nyalani itu loh. Aja bolak-balik kalau ngidul minta mundur di Mesir di orang gitu ya. Tadi disinggung kondangan orang mangkat izin ya. Jadi inilah kadang-kadang keterlambatan ulama kita membimbing kita itu ya. Atau mungkin juga keterlambatan orang tua kita dalam memahami agama kepada anak-anaknya sehingga kita ngerti umroh saja baru sekarang. Iya kan? Nah itu. Nah maka itu pentingnya kita ngaji ya, koreksi ibadah. Mari kita ya tidak usah pesimis, terus semangat bercita-cita ingin berangkat. Nanti Allah yang memberangkatkan. Saya kira itu ibu bapak. Mohon maaf ya, terima kasih apa yang disampaikan Pak Muhyiddin. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu Sabtu depan bersama Ustaz Abdul Munjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.